lagi dengan aku Rani Kartika dalam channel YouTubeku yang tentunya membahas seputar kampus, seputar perkuliahan, mahasiswa, ataupun seputar permasalahan hukum lainnya. Nah, di video kali ini aku ingin sekedar memberikan sharing informasi kepada kalian terkait dengan yang namanya gugatan class action atau gugatan berkelompok. Nah, apa sih gugatan class action itu? Dasar peraturan hukumnya di mana? Diaturnya, lalu kemudian apa aja syaratnya dan jenis perkara apa saja yang dapat diajukan secara berkelompok ke pengadilan. Nah, untuk itu bagi kalian yang baru mampir di channelku ini, aku ucapkan terima kasih karena sudah mampir. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, lalu kemudian like, komen, dan share jika dirasa ini bermanfaat. Mari kita bahas. Teman-teman mahasiswa hukum tentunya sudah belajar dong dalam mata kuliah hukum acara perdata mengenai class action, gugatan class action. Nah, berbicara tentang gugatan itu adalah salah satu jenis atau cara dari seseorang mengajukan yang namanya tuntutan hak dalam rangka mencegah adanya tindakan yang bersifat eigenrechtting, atau tindakan eigenrechtting itu tindakan yang bersifat sewenang-wenang yang dilakukan oleh orang lain terhadap diri kita. Oke, dalam konteks hukum perdata, tuntutan hak itu dibedakan menjadi dua. Ada tuntutan hak yang mengandung sengketa. Nah, itu caranya nanti pengajuan tuntutan haknya dikenal dengan istilah mengajukan gugatan, dan ada juga tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa. Cara pengajuannya ke pengadilan itu dikenal dengan istilah permohonan. Oke, jadi ketika kalian mendengar istilah gugatan, itu biasanya pasti case-nya itu adalah atau kasusnya itu berkenaan dengan ranah hukum keperdataan. Adanya hak privat barangkali yang dilanggar. Gitu ya. Nah, bicara tentang gugatan itu dibedakan lagi nih menjadi dua. Ada gugatan perseorangan, ada gugatan berkelompok. Nah, gugatan berkelompok inilah yang dikenal dengan istilah class action. Kalau gugatan perorangan, kalian mungkin udah sering banget nih mendengar gitu ya. Misalnya gugatan perceraian gitu kan ya, udah sering terdengar. Gugatan misalnya terkait dengan penguasaan hak atas tanah oleh seorang, misalnya seperti itu. Perorangan. Nah, ada yang berkelompok. Kemudian, apa sih yang dimaksud dengan gugatan class action? Kalau kita merujuk pada ketentuan peraturan Mahkamah Agung atau Perma nomor 1 tahun 2002 tentang acara gugatan berkelompok, maka kita bisa ketahui nih, definisi yang termuat di dalam pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa yang namanya gugatan class action itu adalah suatu cara pengajuan gugatan di mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok itu mengajukan gugatan, baik untuk kepentingan dirinya sendiri maupun untuk mewakili kepentingan orang yang jumlahnya banyak, atas dasar adanya kesamaan fakta, adanya kesamaan dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok yang dimaksud. Yang namanya gugatan berkelompok pasti lebih dari satu orang, ya kan? Lalu kemudian apa aja sih jenis perkara yang dapat diajukan secara class action? Adapun jenis-jenis perkara yang bisa diajukan secara class action atau secara berkelompok itu adalah terkait dengan masalah perlindungan konsumen. Di Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu juga mengatur bahwasanya pengajuan gugatan dapat diajukan secara berkelompok atau class action. Lalu kemudian di Undang-Undang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup. Jadi terkait masalah lingkungan juga bisa nih diajukan secara berkelompok. Dan juga dalam perkara kehutanan. Itu juga diatur di dalam Undang-Undang Kehutanan sendiri. Jika ada masalah dengan pelanggaran kehutanan, pelanggaran hutan gitu ya, itu bisa saja orang yang memiliki kepentingan atau yang dilanggar hak dan haknya seperti itu dapat mengajukan gugatan class action secara beramai-ramai. Itu jenis perkaranya.
dalam mengajukan gugatan secara class action harus dipahami ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh masyarakat yang memiliki kepentingan untuk mengajukan tuntutan hak tersebut. Nah, syaratnya yang pertama adalah jumlah anggota kelompoknya itu semakin banyak, sehingga kemungkinan kalau gugatan itu diajukan per orang gitu ya, perseorangan, itu dianggap tidak efektif dan tidak efisien. Jadi lebih baik diajukan secara bersama-sama. Yang kedua, syaratnya adalah tidak cukup kalau cuma didasarkan pada jumlah anggota yang banyak itu saja. Akan tetapi, jumlah anggota yang banyak tadi itu memiliki kesamaan fakta maupun kesamaan peristiwa ataupun kesamaan dasar hukum yang bersifat substansial, sehingga terdapat kesamaan nih dari jenis tuntutan di antara masing-masing anggota kelompok. Sekali lagi saya ulangi, terdapat kesamaan fakta maupun kesamaan peristiwa ataupun kesamaan dasar hukum yang menjadi dasar untuk menuntut gitu ya di antara masing-masing anggota kelompok. Itu syarat yang kedua. Nah, syarat yang ketiga adalah wakil kelompok itu memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya. Jadi misalnya ya, yang gugatan itu satu kelurahan misalnya, begitulah, katakan begitu. Maksudnya dalam konteks ini yang nanti mewakili untuk beracara di pengadilan itu nggak satu kampung atau satu kelurahan itu yang datang gitu ya, maksudnya yang hadir di dalam ruang persidangan. Nah, nanti ada wakil dari kelompok masyarakat tersebut, beberapa yang akan mewakili kepentingan dari seluruh anggota kelompok masyarakat tersebut. Seperti itu kira-kira syarat untuk mengajukan gugatan class action. Lalu kemudian, apa sih kelebihan ketika kita mengajukan gugatan secara berkelompok atau class action? Yang pertama, kelebihannya adalah dengan mengajukan gugatan secara berkelompok itu lebih bersifat efektif dan efisien dalam hal waktu penyelesaian perkara, karena secara berkelompok mencegah terjadinya pengulangan perkara atau juga bisa mencegah ketidakkonsistenan putusan yang bisa jadi berbeda manakala perkara tersebut diajukan oleh orang perseorangan atau masing-masing individu. Seperti itu ya. Bisa jadi nanti masyarakat ini di satu kelurahan ini mau mengajukan gugatan, tapi dia nggak secara class action, tapi peristiwanya sama. Kemudian diajukan gugatan individu. Bisa jadi putusan itu berbeda nantinya hasil akhirnya gitu ya. Nah, dengan adanya class action itu mencegah hal-hal yang seperti itu, biar sekalian gitu ya. Yang kedua, kelebihannya adalah mungkin bagi diri si tergugat itu dalam rangka sebagai efek jerak ya, yang nantinya mendorong diri tergugat itu agar bersifat lebih hati-hati dalam berperilaku di kesehariannya dan mencegah tergugat untuk bertindak yang menimbulkan kerugian bagi kepentingan orang lain, apalagi orang banyak. Nah, itu itu adalah dua kelebihan ketika kita mengajukan gugatan secara class action. Oke teman-teman, mungkin itu aja sedikit ulasan singkat mengenai yang namanya gugatan class action. Terlebih dan terkurangnya mohon maaf. Semoga ini bisa menambah sedikit wawasan kalian terkait dengan hukum gitu ya. Jangan lupa ya dibantu untuk di-share, di-subscribe, di-like juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.